Aulia itu jamak wali. Wali itu apa? Kalau saya berkata wali kota, wakil. Kalau saya berkata wali nikah, wakil. Wali itu pada mulanya berarti yang dekat. Wali kota itu adalah orang yang mestinya paling dekat kepada masyarakatnya. Orang yang paling bisa cepat membantu Anda adalah orang yang paling dekat kepada Anda. Nah, dari sini lantas dikatakan wali itu pemimpin atau penolong. Wali dalam pernikahan, apalagi terhadap anak gadis, itu sebenarnya fungsinya melindungi anak gadis itu sehingga tidak dibohongi oleh pria yang hanya mau iseng sama dia. Ya kan? Jadi namanya wali, dekat. Wali Allah apa artinya? Orang yang dekat pada Allah, ya kan? Nah, seseorang yang dekat pada yang lain itu berarti dia senang padanya. Iya. Setan jauh dari kebaikan karena dia tidak senang. Nah, dari sini kata wali, jamaknya aulia, mempunyai makna-makna yang bermacam-macam. Yang jelas, kalau dia dalam konteks hubungan antar manusia, itu persahabatan yang begitu kental. Sehingga tidak ada lagi rahasia. Ya, orang bersahabat. Kalau dalam hubungan suami istri, itu cinta yang melebur kepribadian, bisa jadi, iya. Nah, begitu juga halnya dengan di sini. Jangan angkat mereka, Yahudi dan Nasrani, yang sifatnya seperti yang dikemukakan oleh ayat-ayat yang lalu itu, jangan angkat mereka sebagai wali, orang dekat kamu. Sehingga kamu bocorkan rahasia kepada mereka. Sehingga tidak ada batas antara kamu dengan mereka. Oh, kita sama saja. Akhlaknya sama. Tak bisa sama akhlaknya. Ya kan? Kan kalau wali kan sudah sama akhlaknya. Oh, kamu punya agama begini, saya punya agama. Oh, itu sama saja. Jangan angkat orang Yahudi dan Nasrani yang kamu jadikan dia begitu dekat. Bukan cuma pemimpin loh. Kamu jadikan dia begitu dekat. Itu sekali lagi, kalau mereka itu enggan untuk mengikuti tuntunan Allah dan hanya mau mengikuti tuntunan dari jahiliyah, seperti ayat yang lalu. Nah, kita lihat, kalau mereka mau untuk kemaslahatan kita, boleh tidak kita bersahabat? Boleh. Saya dalam salah satu episode pernah bertanya, kalau yang pilot pesawat itu orang kafir yang pandai, dan ada muslim pilotnya nggak pandai, pilih yang mana? Yang pandai, iya kan? Kalau dokternya dokter Nasrani yang pandai, ada dokter muslim yang baru tamat, pilih yang mana? Itu tidak terlarang. Yang terlarang itu dalam konteks sudah lebur kepribadian saya sama dengan kepribadian dia. Saya menyampaikan hal-hal yang merupakan rahasia. Itu yang terlarang. Tapi kalau pergaulan sehari-hari, dagang, ambil barang dari dia dan sebagainya, beli dari tokonya atau tidak, itu tidak terlarang sama sekali. Saya kira jelas ya. Oke, kita. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian tentang surat Al-Maidah ayat 51.
ada kaum zindik, ngaku Islam, ngaku kiai, tapi bela-bela orang kafir untuk jadi pemimpin. Apa dia bilang, saudara? Surat Al-Maidah ayat 51 itu bukan bicara pemimpin, itu bicara pelindung, kata dia. Karena kata aulia itu jamak dari kata wali. Wali itu artinya pelindung, bukan pemimpin. Jadi menurut dia, yang nggak boleh itu ngangkat orang kafir jadi wali. Tapi kalau ngangkat orang kafir jadi pemimpin, boleh. Yang nggak boleh itu mengangkat orang kafir jadi wali, jadi pelindung. Jadi pelindung nggak boleh, jadi pelindung nggak boleh. Tapi jadi pemimpin boleh, saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Oh, dia punya alasan apa? Dia bilang, kalau wali itu diartikan pemimpin, berarti wali Allah pemimpin Allah dong. Nah, itu nggak betul. Wali itu pelindung. Kita balikin. Kalau wali Allah diartikan pemimpin Allah, berarti wali Allah pelindung, jadi pelindung Allah dong. Ini nggak benar, saudara. Jadi kalau wali Allah itu, saudara, itu artinya saudara kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicinta Allah, orang yang disuka Allah. Sedangkan yang kita bicarakan ini, sebagaimana Allah punya firman dalam Al-Quran, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina amanu. Sesungguhnya wali kamu sekalian, satu adalah Allah, dua adalah Rasulullah, yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Yang dimaksud wali di sini adalah penolong, saudara. Dengan kata lain, kata wali bisa berarti pelindung, bisa berarti penolong, bisa berarti pemimpin, bisa berarti pengatur, bisa berarti pengurus. Jadi orang-orang kafir jangan dijadikan sebagai pelindung, apalagi dijadikan sebagai pemimpin. Andai kata Pak Bu, andai kata omongan Kiai Sindik tadi benar, andai kata benar, wali itu nggak boleh diartikan pemimpin, hanya boleh diartikan pelindung. Andai kata benar. Jadi menurut Kiai Sindik tadi, kita nggak boleh ngangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung, tapi sebagai pemimpin boleh. Tunggu dulu, mari kita lihat, saudara. Setiap pemimpin pasti pelindung, saudara. Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin, saudara. Karena setiap pemimpin di satu wilayah berarti dia wajib menjadi pelindung warga yang ada di wilayah tersebut, saudara. Orang menjadi pelindung belum tentu dia menjadi pemimpin, tapi orang menjadi pemimpin sudah pasti dia harus menjadi pelindung. Kira-kira jelas tidak? Sehingga kesimpulannya, kalau jadi pelindung saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Goblok. Kira-kira jelas tidak? Ini kiai ngomong diputar balik, saudara. Kiai Sindik ngomong jangan diputar balik. Kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Otaknya di mana? Mengatakan, oh kalau pelindung nggak boleh, kalau pemimpin boleh. Justru pemimpin lebih tinggi daripada pelindung, saudara. Setiap pemimpin pasti pelindung. Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin. Orang yang tidak boleh jadi pelindung, apalagi jadi. Jadi saudara, jangan dibulak-balik. Baik, suruh baca juga ayat-ayat yang lain. Ini yang melarang kita mengangkat orang kafir jadi pemimpin, bukan Al-Maidah ayat 51 saja, saudara. Ada belasan ayat, bahkan di sejumlah ayat, jangankan jadi pelindung, jangankan jadi pemimpin, dijadiin teman setia aja nggak boleh, saudara. Nah, kalau orang kafir jadi teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi, orang kafir jadi pemimpin umat Islam boleh tidak? Jawab yang kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Nah, saya mau tanya, Allah bohong tidak? Allah nipu tidak? Allah ngibul tidak? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Takbir! Sallu ala nabi. Jadi kalau begitu kita dibohongin Allah tidak?
Kita dibohongin Allah tidak? Jadi surat Al-Maidah ayat 51 itu bohong atau benar? Bohong atau benar? Yakin? Percaya? Beriman? Takbir? Jadi kalau ada yang mengatakan surat Al-Maidah ayat 51 itu berbohong, ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu manusia beriman atau kafir? Beriman atau kafir? Kalau begitu biarkan atau ganyang? Takbir! Masya Allah. Ya, pada hari ini kan Hizbut Tahrir mengadakan sebuah acara. Temanya adalah tolak Ahok, haram pemimpin kafir. Artinya kita ingin menegaskan pada seluruh umat muslim bahwa di dalam Islam seluruh ulama sudah bersepakat bahwa pemimpin kaum muslim itu adalah harus beragama Islam. Nah, sehingga acara pada hari ini kita mensosialisasikan bahwa tidak ada satupun alasan bagi seorang muslim untuk memiliki pemimpin yang non-muslim atau orang kafir. Nah, sehingga kita mengharuskan pemimpin itu adalah harus seorang muslim dan menerapkan Islam. Jadi itu pandangan kita terhadap Ahok. Aksi ini tidak ada urusan sama sekali dengan SARA. Kenapa? Karena memang Islam itu memandang bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kodoknya Allah, takdir Allah itu tidak perlu dipermasalahkan. Kita lahir di mana, kita lahir sebagai etnis apa, itu tidak perlu dipermasalahkan karena itu bukan sesuatu yang kita pilih. Tetapi sesuatu yang kita pilih itulah yang akan diminta pertanggungjawaban. Berarti apakah dia seorang etnis Cina, apakah dia seorang etnis Jawa, Sunda, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi yang kita permasalahkan adalah di dalam Islam haram hukumnya atau dilarang oleh Allah untuk memiliki pemimpin yang bukan muslim. Nah, jadi itu sebenarnya kita permasalahkan. Jadi siapapun dia, apakah dia orang Cina, ataukah dia orang Sunda, apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Arab, apakah dia orang India, ataukah dia orang Barat, dia boleh sekali untuk memimpin kaum muslimin. Syaratnya adalah ada 7 yang sudah kita sepakati. Muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan seterusnya. Nah, sehingga itu yang kita permasalahkan bukan pada isu saranya, tapi taklif hukum dari Allah bahwa seorang muslim itu harus diharuskan pemimpinnya juga seorang muslim. Saya selalu mengatakan bahwa tidak cukup seorang muslim punya pemimpin yang muslim. Karena berbeda antara mendudukkan seorang muslim menjadi seorang pemimpin dengan mendudukkan Islam menjadi sistem kepemimpinan. Itu 2 hal yang berbeda. Maka di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Atau sebenarnya Allah cuma menyampaikan dalam ayat yang lain, Innallaha ya'muru an tu'addul amanata ila ahliha. Ya, fa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk memilih seorang yang amanah di antara manusia, seorang yang ahli. Siapa itu yang ahli di antara manusia yang amanah? Yang ketika mereka menetapkan hukum di antara manusia, maka mereka menetapkan dengan adil. Nah, ulama bersepakat tidak ada keadilan kecuali Islam. Nah, karena itulah Allah berfirman lagi dalam surat yang lain, ayat yang lain, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Jadi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, inilah orang yang zalim. Nah, berarti pemimpin itu harus seorang muslim dan sistem kepemimpinan harus Islam. Nah, kalau ada seorang muslim yang memimpin tapi dia tidak menerapkan sistem Islam, berarti cuma satu kewajiban yang terlaksana, tapi satu kewajiban lagi belum terlaksana. Karena itulah seorang muslim harus menuntut pemimpin muslim dan sistem kepemimpinan yang Islam. Ya, pada saat ini kita memberikan kesadaran pada seluruh umat muslim. Pertama mereka harus tahu bahwa kewajiban di dalam Islam adalah memiliki pemimpin yang muslim. Yang kedua, kesadaran lagi bahwa mereka harus tahu bahwa kepemimpinan yang sekarang, pemimpin yang sekarang juga itu bisa diangkat karena sistemnya bukan sistem Islam. Jadi demokrasi yang ada itu dia memperbolehkan ada calon yang non-muslim. Dia memperbolehkan non-muslim bisa jadi seorang pemimpin. Nah, ini yang menjadi problem yang harus mereka sadari juga. Berarti ke depan jangka panjangnya mereka harus mengalihkan kepercayaannya itu bukan hanya pada seorang pemimpin muslim, tapi pemimpin yang mau menerapkan sistem Islam. Itu harapan kita ke depan.